Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rida Lukman Saputri, Universitas Ahmad Dahlan, kelas 4A, NIM 19000005035, tanggal pelaksanaan 1 Juni sampai 2 Juni, jam pelaksanaan jam 11 sampai jam 18.00. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM mobil bertenaga angin. Tujuan yang pertama, membuat mobil mainan bertenaga angin. Yang kedua, menentukan besarnya gaya dorong, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software Tecker. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Yang keempat, menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan. Yang pertama, solder untuk membuat lubang. Yang kedua, software tracker menganalisis gerak mobil melalui video. Yang ketiga, botol bekas, kotak susu, bahan lain untuk membuat bodi mobil. Yang ketiga, sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat menyimpan udara ke balon. Yang selanjutnya, tusuk sate, sumpit, lidi untuk membuat poros roda. Yang selanjutnya, tutup botol, roda mainan bekas, sandal karet untuk membuat roda, balon karet untuk mesin atau pendorong. Prosedur kerja, kegiatan pertama, membuat mobil mainan bertenaga angin. Kegiatan kedua, merekam fenomena gerak. Yang ketiga, menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Hasil pengamatan kegiatan pertama. Prosedur, siapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mainan. Siapkan bahan yang diperlukan di antara lain tutup botol, balon, sedotan, paku, botol aqua, lem tembak, lidi. Yang kedua, buatlah poros roda menggunakan tusuk sate, sumpit, lidi, dan sedotan sebagai poros roda. Gunakan solder untuk membuat lubang. Panaskan paku terlebih dahulu, lalu ambil tutup botol yang ingin dilubangi, lalu lubangi tutup botol sesuai keinginan. Ambillah sedotan. Ambillah satu sedotan dan lidi, masukkan di dalam sedotan yang sudah disiapkan. Selanjutnya, lem botol. Ambillah botol dan ambillah lem tembak. Panaskan lem tembak terlebih dahulu. Setelah panas, lemkan pada botol yang sudah disediakan. Selanjutnya, menempelkan kerangka roda. Setelah kering, lemnya letakkan kerangka di atas roda yang sudah dilem, lalu rekatkan. Balon dan sedotan. Letakkan sedotan ke dalam balon, lalu di tepi balon diberikan sulasi supaya udara yang ada di dalam balon tidak keluar. Yang terakhir, sudah terpasang semua. Setelah semua siap, maka mobil bertenaga angin siap digunakan. Hasil pengamatan kedua. Prosedur, siapkan perekam. Siapkan perekam seperti HP, kamera untuk merekam gerak mobil angin yang nantinya bisa untuk dianalisis. Yang kedua, siapkan bahan. Bahan yang diperlukan mobil angin, penggaris, tempat yang sepi. Yang ketiga, tiup balon. Tiup balon secara penuh. Tahan balon tersebut dengan tangan supaya angin tidak keluar dari dan bisa berjalan. Hasil pengamatan ketiga, ini saya dapat dari tracker. Selanjutnya, diskusi. Berdasarkan data hasil pengamatan ke-1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin.
Prinsip kerja yang digunakan dalam mobil ini sebenarnya cukup, yakni dalam memanfaatkan udara yang memulai di dalam mesin. Kemudian ini nantinya akan menggerakkan roda gigi sehingga mobil dapat berjalan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Jika sebuah gaya total diberikan pada benda, maka kecepatan akan berubah. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah. Atau jika gaya total itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak, gaya tersebut akan memperkecil laju benda itu. Ini grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. Berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Jika sebuah gaya total diberikan pada benda, maka kecepatannya akan berubah. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah, atau jika gaya total itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak, gaya tersebut akan memperkecil laju benda. Ini grafik hubungan antara gaya dan usaha. Selanjutnya, benda grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Gaya yang bekerja pada suatu benda dengan cara perpindahan benda tersebut, kemampuan melakukan usaha dikatakan bekerja apabila sebuah gaya menyebabkan benda tersebut bergerak searah dengan arah gaya tersebut. Nomor 7, ini grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik? Jika suatu benda diberikan energi, maka benda bergeser. Dan energi dan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha itu sendiri, sedangkan usaha didefinisikan dengan gaya kali jarak perpindahan benda dikenal gaya. Nomor 9, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kilo. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Diketahui M sama dengan 5 kilo. T sama dengan 2 sekon. V0 sama dengan 0 meter per sekon. PT sama dengan 10 meter per sekon. Ditanyakan F, dijawab percepatan A sama dengan PT dikurangi V0 per T sama dengan 10 dikurangi 0 per 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. F sama dengan M kali A. 5 kali 5 sama dengan 25 Newton. Jadi, gaya yang dilakukan oleh Mika adalah 25 Newton. Nomor 10, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatan setelah maju selama 2 detik? Diketahui M sama dengan M, P sama dengan P, T sama dengan 2 sekon, V1 sama dengan 0. Ditanya F2, dijawab jadi kecepatan setelah melaju selama 2 detik adalah 4P kuadrat per M. Kesimpulan dari tujuan kegiatan ini adalah angin menjadi energi gerak mobil. Gaya akan membantu mobil untuk bergerak maju. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.